Assalamualaikum Sobat Edukasi. Kali ini kita berkesempatan mewawancarai seniman Riau yang putra Kampar yang berada di lokasi di Kuok ya, Sanggar Seni ya. Ini lukisan printing, kita akan cari orangnya. Nah, ini ya, cari orangnya dan kita wawancarai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita bisa wawancarai singkat ya Bang ya, tentang seniman-seniman yang berada di Riau ini, terutama di Kampar. Dengan siapa nih Bang? Saya Khalil Zuhdi Launarain, sebagai perupa yang ada yang mengatakan saya di bidang kaligrafi, tapi benar. Saya memang mengembangkan kaligrafi tradisional, konvensional, kemudian basic saya di seni rupa. Basicnya di sini rupa, sangat menarik, sangat luar biasa. Saya dapat info ini karya Bapak ini udah jauh ya, sampai ke luar negeri dengan karya-karya yang begitu wow. Berarti kaligrafinya bebas ya, seni rupa ya Bang ya? Ya, awalnya kaligrafi itu ada koidahnya. Koidah ya. Yang kita pelajari khusus beberapa macam gitu dalam istilah kaligrafinya ada al-qalam al-sitah, itu ada 6 macam atau 7 macam kaligrafi yang menjadi patokan kaligrafi dunia gitu ya, yang sudah dibakukan. Kemudian karena saya di bidang fine art, seni rupa, mengembangkan ini ke berbagai macam corak lukisan gitu, dan tidak terbatas di lukisan saja, bisa dikembangkan ke trimatra, berbentuk logam, kemudian kayu, dan lain-lain. Oh berarti Bahannya gitu. medianya bebas ya. Medianya bebas. Namanya kita juga orang seni. Ini kalau saya lihat nih seninya sangat luar biasa nih. Memang kalau seniman ini medianya bebas ya. Yang penting kita berkarya. Sudah dari berapa tahun mulai Pak? Dari tahun berapa mulai kira-kira Pak? Kalau untuk dari hobi ya, Ya. dari hobi mungkin dari SD kita sudah Oh, sudah hobi berkarya gitu. Tapi sebatas yang kita tahu perasaan itu sesuai dengan perkembangan di tingkat SD gitu ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kemudian setelah tamat sekolah gitu ya, SLTA, saya melakukan petualangan selama 4 tahun ke beberapa negara ya di ASEAN begitu. Iya. Untuk menimba ilmu sebenarnya. Cuman dalam proses penimbaan ilmu ini kita juga bekerja. Pernah juga saya bekerja untuk membuat lukisan target hotel gitu, beberapa puluh karya gitu atau ratus karya untuk hotel. Kemudian dari sini saya terpancing untuk mengembangkan betul-betul gitu bagaimana sebenarnya berkesenian ini dalam dunia global gitu. Oke, berarti Akhirnya setelah 4 tahun saya ingin memperdalam, dikasih semangat oleh beberapa orang seniman waktu itu dari IKJ dan dari ISI Yogyakarta. Lebih baik kamu kuliah, kemudian kamu kembangkan bagaimana sebenarnya perkembangan seni di Indonesia dan dunia, katanya begitu. Jadi sebelumnya saya memang sering diajak untuk berpameran gitu. oke. Se-Sumatera atau sering juga saya berpameran sampai di Malaysia juga. Tapi setelah di Jogja itu baru saya tahu bahwa pentingnya ilmu pengetahuan seni rupa itu melebihi kepentingan yang lain. Saya anggap seperti itu. Karena dengan seni rupa ini saya benar-benar mengikro, benar-benar membaca dan memvisualkan gitu. Jadi di sana saya mulai menggali sedalam mungkin bagaimana ilmu-ilmu seni itu dan bagaimana cara mengembangkannya. Oh, sangat luar biasa ya. Berarti dari A sampai ke Z ya, udah dipelajari ya kurang lebih gitu ya Pak ya. Ya, kalau dalam bentuk
mempelajarinya Iya. memang kira-kira seperti itu gitu. Karya ini paling jauh sampai da mana karya Bapak? Kita sudah berpameran sampai ke India juga, kalau sampai ke Jepang juga waktu itu di Asoka ya. Kemudian bukan di Asoka, di mana? Salah satu saya tidak hadir di pameran itu, tapi karya saya dibawa 3. Oke. Dan khusus waktu itu potret. Potret ya. Ya, potret, pameran potret Jepang. Mm-mm. Dipamerkan di Jepang waktu itu. Karena saya waktu kuliah, saya sebenarnya ada tiket untuk berangkat, Iya. cuma saya tidak berangkat. Berarti Kemudian saya juga ada berpameran di Yordania, jauh ya. ya di Brunei, Singapura, Malaysia itu udah sering. Gitu. Ini sangat teman-teman, ada seorang seniman Riau yang berasal dari Kampar, yang karyanya memang tidak bisa saya berkata-kata, karena banyak masyarakat Kampar ini jiwa-jiwa senimannya tinggi, dan termasuk saya seorang seniman yang di bidang kayu, dan saya akan menyusuri lagi step by step tentang seniman-seniman yang ada di Riau ini, terutama di Kampar, karena ya karya itu sangat nikmat ya kalau kita dihargai, apalagi yang di luar sana. Oke, kita mungkin info untuk Bang, motivasinya untuk generasi muda. Ya, saya buat ini studio ini sebenarnya untuk memancing generasi muda, bagaimana selanjutnya memberdayakan potensi daerah ini yang sangat banyak begitu ya, dijadikan mungkin sebagai material untuk penciptaan karya seni. Oke. Gitu. Apapun sebenarnya di daerah ini ada. Berarti mengajak lah ya, mengajak Ya, generasi muda. Mm-mm. Oke, terima kasih wawancara singkatnya Pak Iya. untuk Ini ada satu sanggar. ah, Ini awalnya kita buat rumah singgah, cuman kemudian berkembang menjadi studio. Kemungkinan nanti ini akan menjadi galeri atau padepokan begitu, yang akan mengajak kawan-kawan ya, yang sekarang itu sudah rame lah berdatangan gitu, paling tidak untuk tukar pikiran apa saja yang akan diprogram gitu, terutama oleh Kampar, Iya, daerah iya. kita sendiri begitu kan. bahannya, material yang paling banyak digunakan material apa, Pak? Bahan dasarnya. Kalau untuk lukisan saya memakai cat minyak atau akrilik di atas kanvas begitu. Oke, berarti bahan dasarnya sangat mudah ya. Iya. Kampas ya satu ya. Kanvas. Bahan utamanya kampas lah ya. Iya. Oke, terima kasih wawancara singkatnya untuk motivasi kita generasi muda. Semoga generasi muda Kampar ataupun Riau semakin tertarik dengan karya-karya, ataupun dia belajar untuk berkarya dari segi seniman. Karena dari karya-karya seniman ini bisa menunjukkan jati diri kita. Karya-karya di Riau ini sangat luar biasa. Oke, terima kasih Pak ya wawancara singkatnya. Ikuti terus edukasi-edukasi positif bersama saya Aris Pratama untuk memajukan generasi-generasi muda kita yang ada di Indonesia. Karena generasi muda kita ini sangat luar biasa ya potensi-potensinya. Tetap semangat, jangan patah menyerah, karena karya kita suatu saat akan dihargai, walaupun tidak di sini, di luar sana pasti dihargai. Assalamualaikum.